saya memang berkecimpung di bidang seni dan budaya. Oke, mohon maaf saya berdiri karena saya tadi lihat semangatnya Pak Marwah Siahan dan Bapak ini rasanya vokalnya bisa keluar vokal. Jadi kalau mau tendensius, saya mungkin akan coba sama gitu ya. Oke, kita lihat di sini memang dari tema yang sudah diusung sesuai dengan masukan dari panitia. Jadi bahwa kita ingin adalah bagaimana belajar dari bencana untuk menata ulang peradaban hukum dan ekologi di Kalimantan. Saya ambil dari sisi aspek budaya, yaitu bagaimana membangun peradaban di Kalimantan dengan kondisi pasca bencana. Memang ini bukan PR sebentar. Tadi Pak Marwah bilang aku ngeri kali ya kalau 20 tahun ini baru bisa recovering ya. Jadi PR-nya banyak banget ya. Mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini gitu ya. Jadi paling tidak generasi di bawah saya harus banyak PR gitu ya, menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kita berangkat dari latar belakang dulu. Saya mencoba untuk terstruktur supaya PPT yang dibuat ini berguna. Ya, Yayasan Pencipta Danau Toba ya tadi pagi saya sudah mengikuti bahwa ini adalah diinisiasi oleh YPDT dengan Batak Center. Ini mencoba membaca situasi, momentum bagi refleksi peradaban, ya bukan hanya sebagai tragedi, tapi refleksi ini juga menuntut pendekatan lintas disiplin yaitu ekologi, hukum, teologis dan budaya ini juga ingin menata ulang agar pembangunan dan kehidupan bersama itu lebih adil, berkelanjutan, bermartabat. Kelihatannya kalimatnya ideal ya. Tapi kalau tadi saya mendengarkan paparan Bapak di sebelah saya, rasanya ngeri sedap ya, bukan ngeri film ya, ngeri sedap gitu. Ini gimana? Investigasi sudah terbukti ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi kondisi ini? Mulai dari mana gitu ya? Jadi kalau saya dari orang seni atau budaya, saya lebih mungkin agak sedikit tidak tendensius, tapi agak sedikit bicara ke arah humanis ya, dari sisi manusia. Gitu. Jadi dalam perjalanan sejarah modern X ya, itu bahwa nilai-nilai luhur Batak itu seringkali memang sering terpinggirkan ya. Jadi pendekatan pembangunan yang bersifat eksploitatif tadi sudah dijelaskan rinci banget ya, dan instrumental sifatnya. Sehingga bencana ekologi ini bisa terjadi, itu adalah sebuah cerminan gitu, bahwa keterputusan antara kearifan lokal atau budaya dengan praktek pengelolaan ruang hidup. Ini yang perlu kita garis. Mungkin kita tidak sadar soal ini, bahwa sudah terjadi bertahun-tahun kita mengalami bencana ekologis ini adalah sebuah keterputusan antara kearifan budaya dengan praktek pengelolaan ruang hidup atau ruang lingkungan kita. Sehingga bencana banjir next itu bisa merupakan persoalan mendasar bahwa dalam tata kelola ruang hidup, khususnya terkait dengan peran hukum sebagai instrumen untuk pencegahan atau perlindungan dan keadilan, ini disebabkan oleh faktor alamiah sebetulnya ekologi. Tapi lemahnya regulasi sekali lagi. Jadi Bapak-bapak tadi sudah menyampaikan masalah lemahnya regulasi. Saya dari sisi humanis juga mengingatkan bahwa lemah regulasi ini dan inkonsistensi kebijakan atau konflik perizinan atau kegagalan penegakan hukum di lingkungan dan kehutanan ini sedang terjadi Bapak dan Ibu. Jadi hukum seharusnya hadir bukan sekedar sebagai instrumen regulatif, tapi sebagai penjaga keseimbangan dan perlindungan di ruang hidup kita. Tapi realitasnya menunjukkan bahwa seringkali hukum itu tertinggal dan kepentingan ekonomi jangka pendek, lemahnya penegakan, minim integrasi, sehingga kearifan lokal terpinggirkan. Ini penting karena saya tahu banget, saya lahir dari orang Batak, ibu bapak saya orang Batak. Jadi fight saya dari kecil sampai sekarang
walaupun saya tidak tinggal di Tanah Batak, saya besar di Jakarta sejak umur 7 tahun, lahir di Padang, besar di Jakarta sampai hari ini. Tapi saya berusaha mendekatkan secara emosional kehidupan keluarga Batak dengan cara bagaimana saya mencoba mempelajari sebagai seorang diaspora yang orang tua saya selain bertugas di Jakarta, tapi saya mendapatkan banyak hal itu. Jadi ketika kita melihat kondisi Sumatera Utara ini, ada sebuah koneksitas yang terjadi antara saya dengan Tanah Batak. Jadi dengan mengusung tema hari ini, saya mencoba untuk membangun memberikan sebuah paparan ya, di mana membangun peradaban budaya Batak itu harusnya di pasca bencana ini memerlukan penataan ulang yang sangat terintegrasi, tidak hanya masalah hukum, masalah tadi yang investigasi hutan dan segala macam. Yang penting adalah kearifan lokal kita dudukkan ke posisi semua. Batak itu sangat kuat dengan kearifan lokalnya sampai hari ini. Saya rasakan itu. Kita punya namanya Dalihan Tol, kita punya ulos, kita punya masyarakat, nilai-nilai itu yang masih ada. Itu modal kita untuk bisa mengubah masalah sekarang ini. Ya tadi kearifan lokal itu yang kita junjung, kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk menjalankan itu. Jadi fokus kita pada pengakuan revitalisasi tradisi, masalah upacara, kita bisa lakukan upacara, musik kondang atau yang lain-lain tadi, kita kaya sekali dengan lokal konten ya, sehingga masalah pendidikan itu juga sudah diulas beberapa kali oleh Pak Marwa dan Bapak di sini juga, bahwa pendidikan kita itu harusnya sudah menghadapi kondisi modernisasi, tapi tidak melupakan yang namanya tradisi. Sehingga tantangan lingkungan demi menciptakan kesejahteraan yang harmonis itu kita bisa tekankan dari kelompok-kelompok. Misalnya tadi di papernya Pak Marwa Siahan juga ada namanya LSM yang namanya KSPPM. Nah ini adalah sebuah kelompok yang menurut saya ini juga bisa kita kerjasamakan, karena di situ ada sekumpulan orang-orang yang concern, yang hidupnya masyarakat ini turun-temurun di wilayah geografis tertentu untuk terikat oleh identitas budayanya. Jadi kayak seperti KSPPM ini adalah dia menjaga hukum adat, hubungan erat antara masyarakat Batak dan juga sumber daya alamnya, terutama sumber daya alamnya. Jadi juga seringkali berjuang untuk pengakuan hak dan perlindungan pemerintah. Jadi kita memang selama ini tidak memperdulikan hal-hal yang sifatnya bahwa kita harus kembali kepada nilai-nilai luhur kita, gitu ya. Jadi peradaban yang tadi kita bicarakan dari awal adalah wujud konkret kemajuan budaya yang bisa membentuk fisik seperti teknologi, arsitektur, dan struktur sosial yang bisa maju dan terorganisir dengan baik, sehingga ini adalah menjadi kekuatan utama, modal utama kita, dan bahwa ini juga akan bisa meningkatkan kebudayaan fondasi kehidupan manusia, terutama yang kita bicarakan saat ini konteksnya adalah Tanah Batak. Jadi kalau kita bicara next, ada beberapa poin yang akan saya coba untuk diskusikan menyangkut masalah peradaban ini. Adalah poin pertama, next itu adalah mengkaji peran budaya Batak dalam membentuk etika relasi manusia dan alam. Kedua adalah menggali nilai luhur budaya Batak dalam pengelolaan ruang hidup dan sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah menganalisis pergeseran nilai luhur budaya Batak di dalam konteks pembangunan modern. Yang kelima adalah merumuskan gagasan revitalisasi nilai luhur budaya Batak yang relevan dengan tatanan ekologis kontemporer. Dan yang terakhir, bagaimana kita menghadirkan ruang refleksi yang saat ini kita sedang semangat untuk membicarakannya, untuk refleksi strategis yang sederhana saja lah, untuk menjembatani pemahaman peradaban itu ada, dan kita
kita yakin kita bisa menegaskan kembali tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat Indonesia maupun warga Batak, ya istilahnya kita punya kampung yang harus kita recovery segera gitu, dan kita harus bisa merumuskan pemikiran yang dapat menuntun perubahan menuju masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, bermanfaat. Sehingga kalau kita melihat peran, kita coba lihat ya, sesederhana mungkin sini ada Gen Z, ada generasi muda ya, yang artinya harus mengetahui bahwa peran Batak ini bisa membentuk etika relasi manusia dan alam karena sudah terrepresentasi dari semua kegiatan adatnya. Tanpa disadari bahwa leluhur kita sudah mewariskan budaya yang dilakukan oleh kita dalam kegiatan adat, itu adalah untuk bisa membentuk etika relasi antara manusia dan alam. Tapi kita lupa, misalnya contoh, kita punya Diana Tolu, kita punya sistem marga dan leluhur, mana ada di budaya lain masalah marga atau nama keluarga itu menjadi identitas utama kita. Ada nggak? Namanya Suset Topi. Orang udah tahu, langsung bilang, kamu Suset Topi nomor berapa? Saya aslinya 16. Oh, saya 18. Jadi kamu ketika panggil saya apa? Saya bilang. Nah, jadi artinya bahwa kita punya sistem marga dan dari leluhur ini adalah membentuk sebuah identitas setiap individu dimanapun mereka melakukan itu bisa sehingga ketika kita tahu level atau nomor keturunan kita, itu akan bisa solidaritas, menyatukan keturunan dan leluhur yang sesama. Itu rasanya kita langsung tuning untuk bisa berkomunikasi. Itu kekuatan kita. Apalagi kekuatan budaya kita yang bisa mengajarkan kita sebetulnya dekat sekali dengan masalah sosial dan alam. Nilai religius dan spiritual. Mungkin kepercayaan kita ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Debata Natolu, atau kekuasaan yang terwujud ini dalam sistem sosial dan alam itu menanamkan kesadaran spiritual. Jadi budaya kita itu selalu tanpa disadari itu menanamkan nilai-nilai sosial kepada dan alam dan menambahkan kesadaran kita terhadap spiritual. Nah, jadi ritual adalah seperti banyak ritual-ritual Batak, tapi ini adalah sebuah sarana komunikasi dengan dunia spiritual dan ekspresi penghormatan kita kepada sesama dan alam. Jadi bukan hanya sesama manusia, tetapi berinteraksi dengan alam sekitar kita. Nah, jadi manifestasi yang dalam praktek dan simbol ini juga bisa kita lihat misalnya dari arsitektur rumah adat ya. Di sini mencerminkan apa? Kalau secara budaya adalah sebuah hierarki sosial dan lingkungan spiritual dengan Tuhan. Ini bukan sekedar tempat tinggal yang disebut dengan rumah bolon, tetapi ini simbol keselarasan dan perlindungan. Apalagi elemen-elemen budaya kita, Kulos, ini semua kita sudah mau menembus UNESCO gitu ya. Tapi ini adalah sebuah simbol yang tertinggi yang melambangkan pelestarian budaya kreativitas, sehingga fungsi sosial dan religiusnya juga tercermin dari upacara adat. Nggak mungkin nggak ada elemen yang namanya Kulos yang harus digunakan. Ini adalah bagian interaksi antar manusia dengan alam juga. Dan satu hal lagi, ritual pertukaran simbolis di sini ada dalam upacara adat, ada pertukaran benda simbolis. Itu menciptakan apa sebetulnya? Keseimbangan dan harmoni dengan alam semesta. Jadi kalau kita lihat filosofi semua budaya kita dari warisan leluhur kita sudah mencerminkan bahwa kita harus dekat dengan alam, bukan hanya dengan manusia. Kita harus menjaga alam. Ini mungkin adalah recall yang dilakukan oleh alam dengan bencana ini untuk mengingatkan kita kembali. Hey, orang Batak lupa ya, kan kalian dengan adat istiadat yang ada, kegiatan adat itu adalah mendekatkan bukan manusia dengan manusia, tapi kalian menjaga alamnya. Ini yang belum disadari oleh kita. Jadi saya secara peradaban budaya intinya saya ingin menyampaikan begitu, tapi ada hal-hal misalnya kita mau bicara di slide nomor 22 boleh.
secara keseluruhan pergeseran nilai budaya Batak adalah proses adaptasi yang kompleks, di mana nilai-nilai luhur itu diinterpretasikan ulang dan diterapkan dalam konteks kehidupan modern. Nah, ini yang menunjukkan kekuatan budaya lokal untuk bertahan dan berkembang melalui penyesuaian. Nah, budaya kita pun sangat fleksibel, artinya sangat bisa mengikuti zaman, ya, tanpa disadari budaya kita sangat bisa mengikuti zaman dengan kondisi zaman yang sangat modern ini. Jadi kalau fleksibilitasnya sudah terlihat secara budaya, sehingga bahwa kita yakin nilai-nilai apa yang kita harus lakukan saat ini adalah kita saling, memang secara hukum kita lakukan, secara ekonomi kita lakukan, tapi secara budaya kita juga harus lakukan. Udah, ini paling penting. Itu adalah yang melekat pada diri kita. Saya mau menutup langkah-langkah konkret di slide 21. Bagaimana tadi sudah sih banyak disampaikan, kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan kalau secara budaya. Saya mau bicara bahwa adakan forum rutin hingga nasional yang kayak seperti ini adalah sebuah forum yang memang akan bisa menjadi advokasi atau inisiasi yang bisa mendorong pemerintah atau orang-orang stakeholder kebijakan dengan cara-cara yang lebih beretika, karena itu akan berbeda, ya. Nah, kita juga bisa melakukan dengan menggunakan momentum yang saat ini terjadi. Pergerakan ini gak hanya pada hari ini, tapi ada next action, yang bisa kita planning ke depan untuk lebih cepat supaya terwujudnya recovery daripada tanah Batak. Jadi sekali lagi saya coba bilang, kearifan lokal Batak itu bukan masa lalu, tapi melainkan sistem pengetahuan ekologis yang relevan untuk masa depan, untuk untuk generasi kedepannya, sehingga peradaban yang benar atau peradaban yang besar bukan yang melakukan alam, melainkan yang mampu hidup selaras dengan alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Luar biasa. Terima kasih Dr. Susen. Ini Dr. Susen ini mengingatkan kembali kepada kita semua terkait dengan pentingnya upaya membangun peradaban di Tanah Batak. Terima kasih diingatkan kembali. Jadi kalau bicara peradaban bukan hanya bicara industri, ekonomi maju, transformasi digital, ekonomi dan sebagainya, tetapi juga tadi bicara tentang nilai-nilai Batak seperti dari Anatolu, kemudian gotong royong yang hilang sekarang atau yang dibilang Marsiada Pari, kemudian Hasangapun tadi disampaikan. Ini perlu kita baca ulang kembali dalam konteks tantangan ekologis dan kehidupan modern ke depan. Nah, menarik, ini kita akan masuk kepada topik yang terakhir. Namun nanti kita siapkan pertanyaan-pertanyaan kita untuk para narasumber. Sebelum itu kami mendapatkan informasi dari salah satu narasumber, yaitu Romo Dr. Siuskaya. Beliau menyampaikan tidak bisa hadir karena beliau akan memimpin misa pada pukul 5. Namun izin beliau ini menitipkan pesan kepada kita, nanti akan kami bacakan untuk itu. Nah, dari peradaban kita akan masuk kepada topik yang terakhir. Jadi memang kalau kita bicara tentang peradaban, kita tidak bicara hanya tadi seperti disampaikan sistem sosial yang dibangun, kemudian bagaimana budaya berkembang, tapi bagaimana supaya sumber-sumber nilai yang ada itu yang betul-betul menggerakkan hati dan tindakan manusia. Nah, tentu ini bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat Batak,
diimplementasikan dalam bentuk iman, dan ekspresinya itulah yang menjadi fondasi moral dalam memaknai hidup dan alam dan sesama, seperti yang tadi disampaikan di dalam konteks dari Hanatolu dan sebagainya tadi. Nah, pertanyaannya sekarang ini menarik kalau dikaitkan dengan teologis. Nah, bagaimana iman hadir di tengah krisis ekologis? Apakah iman hanya menjadi penghiburan ketika kita menghadapi bencana atau kita dilanda bencana, atau justru saatnya panggilan untuk bertindak seperti tadi yang disampaikan oleh Pendeta Umar Guntur? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, untuk itu barangkali dari tim yang multimedia, apakah Dr. J.P. Robinson Siregar sudah bisa bergabung dengan kita?